Yang memang akan susah adalah kenapa harus memang betul tadi dikatakan memiliki ego untuk akhirnya tidak mau datang dan bersimpuh serta minta maaf di kaki ibundanya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Baru saja ibunda dari Shelin Evangelista beberapa hari yang lalu, Bu Vincentia Nurul, yang di sini mengatakan bahwa pernikahan Shelin Evangelista dan Stefan William pasti akan berakhir di perceraian, dan dia mengatakan bahwa dia bukan peramal atau dukun karena dia tahu karakter anak yang dilahirkannya ini. Dan saya jadi teringat video yang waktu itu di copy viral, di mana Mbak Yu menasehati sebenarnya masih ada satu jalan kembali jika dia mau bertahan. Dan kalau seandainya dia mau bertahan saat itu adalah, ini resep yang disampaikan oleh Mbak Yu seperti video yang kalian tonton di awal tadi. Syaratnya satu, minta maaf sama orang tua, sama ibunda, dan di luar salah atau benar datang dan meminta maaf. Dan akhirnya itu tidak dilakukan tentu saja ya, sampai akhirnya hal seperti yang ini terjadi, dan ini dikonfirmasi secara langsung oleh ibundanya. Sebenarnya saya enggan buat video ini, tapi karena ada satu nilai yang ingin saya sampaikan, maka saya mengangkat cerita ini tadi. Dan apa yang bisa kita lihat dan kita pelajari dari kasus yang terjadi ini tadi, dan apakah betul ternyata apa yang dikatakan Mbak Yu itu membuat Shelin ini akhirnya bercerai dengan Stefan William. Ibundanya mengatakan bahwa hal ini sudah terjadi semenjak masih bareng dengan Dirli, dan dia pun sudah meramalkan ini akan terjadi pula. Nah, kita akan coba lihat. Kita katakan bahwa The Chariot ini satu hal yang terjadi dengan cepat, nggak pakai lama pasti akan terjadi. Dan ini adalah ya kalau kita bilang prediksi dari ibunda Shelin Evangelista. Seperti yang saya bilang, kenapa kok saya mengiyakan hal ini, karena ya sebagai seorang ibunda pastinya dia tahu betul sifat dan sikap anaknya ini tadi, karakternya dan semuanya. Saya tidak tahu betul apa yang harus membuat ibundanya ini meminta Shelin datang dan meminta maaf. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Shelin. Tapi seperti dikonfirmasi juga oleh Shelin bahwa dia dan adiknya juga sudah tidak dekat lagi dengan ibundanya. Dia mengatakan juga ibundanya ini nggak dekat dengan keluarga besarnya, dan inilah yang membuat mereka ini tidak akur satu sama lainnya. Dan kalau memang ini yang terjadi, saya pikir sih ini adalah satu hal yang ya sangat disayangkan. Kalau kemarin mungkin ini minta maaf, saya pikir sih masih akan ada keajaiban mereka ini nggak akan berpisah. Ini pendapat saya pribadi. Dan kebetulan Mbak Yu di sini mengatakan hal yang serupa. Apa yang dikatakan oleh sang ibunda ini bahwa si Shelin ini itu harus mengurangi egonya, dan dia bermasalah sekali dengan egonya, itu katanya. Dan di luar betul atau tidak, saya pikir sih ya, kalau seandainya kita bertanya apakah Shelin dan ibundanya ini sama-sama betul, ya Shelin tahu betul apa dirinya, tapi ibundanya pun juga berhak mengklaim bahwa dia tahu karena sang ibunda ini adalah wanita yang melahirkannya. Dan tidak hanya itu, ibundanya juga meminta Shelin ini berhenti berbohong, berhenti berkamuflase. Saya tidak tahu maksudnya apa, tapi kalau sebagai seorang artis kan memang seharusnya berkamuflase ya, tapi bohong ini bohong apa? Apakah ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan antara mereka pribadi atau dengan kehidupan Shelin sendiri? Tapi yang saya lihat di sini, ya seharusnya sebagai seorang anak di sini Shelin mendengarkan, dan sang ibunda pun mengatakan nggak usah minta maaf kepada umum, datang saja kepada saya dan saya pasti akan maafkan. Dan saya pikir ini seharusnya jadi sesuatu hal yang mudah. Yang memang akan susah adalah kenapa harus memang betul tadi dikatakan memiliki ego untuk akhirnya tidak mau datang dan bersimpuh serta minta maaf di kaki ibundanya. Dan ini adalah satu hal yang serius, karena saya lihat bahwa sang ibu ini sepertinya bisa melihat ke masa depan, tapi kalau menurut saya bukan melihat ke masa depan, tapi ibunya ini seakan-akan menyumpahi kalau dia tidak akan pernah bahagia kecuali dia datang dan meminta maaf. Dan jika sang ibu sudah berkata seperti ini, namanya perkataan ibu itu saya pernah mengalami. Dan saya pikir kalian yang mengalami, coba tulis komentar di bawah ini agar yang belum pernah mengalami, ini nggak ngalamin yang buruk-buruk. Omongan ibu itu pasti akan kejadian. Entah ternyata ibunya salah, betul. Atau ibunya ini, mohon maaf ya, atau ibunya dianggap misalkan gangguan jiwa, atau dianggap ibunya ini tadi nggak waras atau apa. Tapi entah kenapa omongan ibu itu selalu betul. Dan ini sepertinya adalah satu hal yang ya terjadi sama semua orang, dan harusnya Shelin sadar tentang itu.
Saya nggak habis pikir kenapa dia nggak datang saja, yang meminta maaf saja. Karena Mbak Yu pun mengatakan di luar betul atau salah, datanglah dan meminta maaf. Memohon ampunan dari orang tua itu tadi. Nah, kalau menurut saya sih ini seharusnya akan bisa menyelamatkan semuanya sebelum terlambat. Dan walaupun kalau saya lihat di sini sih mereka berdua ini tetap ya sudahlah, melihat hal positifnya, tetap saling menyayangi, dan Selin mengatakan juga masih tetap menghormati sang ibundanya pun juga tetap menyayangi karena tahu bahwa Selin ini adalah anaknya dan sampai kapanpun tetap dianggap sebagai anaknya. Tapi memang kalau saya boleh katakan lagi di sini, pasti sang ibu ini memiliki satu perasaan yang nggak bisa berbohong ya. Kalau dia ini kecewa, dia ini merasa ada satu hal yang harus itu tadi, dia datang minta maaf, mengakui kesalahan. Nah, itu yang dikatakannya, dan sepertinya sampai itu terjadi. Selama itu belum terjadi, maksud saya Selin pasti akan seperti apa yang dikatakan ibundanya, susah bahagia. Dan ini bukan permasalahan apa-apa karena ini ibu yang ngomong. Kalau seandainya orang sekalipun dia pemuka agama atau apapun, saya kira nggak akan ada yang sesakti ibu kalau mengatakan sesuatu, dan itu pasti akan terjadi. Terutama jika ternyata sang ibu ini tadi itu sakit hati. Karena apapun itu, saya sih melihat bahwa kita harus introspeksi. Kita harus melihat lagi, dan ini the Four of Swords ini minta kita dengan pengetahuan kita untuk nggak usah bertindak dulu, tapi kita pikir baik-baik. Kita ingat sekali lagi kenapa kok ini semua terjadi. Dan kalau saya boleh bilang, yang namanya ibu ini yang menempel di tubuh kita ini adalah daging yang dia berikan. Darah yang mengalir ini pun awalnya adalah darahnya. Berbeda dengan bapak. Kalau bapak ngasih identitas, wajahnya mirip, ngasih nama, keturunan. Tapi kalau ibu, semua yang kita sekarang kenakan menemani kita dari sejak kita belum berbentuk manusia sampai kita nanti menjadi tanah, ini adalah dia. Dan maka jika ternyata dia menginginkan sesuatu, maka Tuhan pasti akan mengabulkan apapun keinginannya, bahkan sesuatu yang mungkin, mohon maaf, ini tidak baik sekalipun. Nah, maka dari sini tidak ada jalan yang lain, maka Selin harus meminta maaf. Selin ini jalan keluar dari permasalahan ini adalah permasalahan itu tadi. Dan seandainya Selin di sini terbuka hatinya, apakah dia di sini, mohon maaf anggap saja dia awalnya berpura-pura terlebih dahulu, datang dengan kebesaran hatinya, meminta maaf hanya untuk agar ibunya ini tidak marah. Saya pikir sih ini membuka satu jalan positif kepada semuanya. Dan kalau saya pikir sang ibunda pun tidak ingin anak dan cucunya ini hidup menderita sepanjang hidupnya. Tapi dua orang ini sedang menjalani sesuatu yang mereka tidak saling sadari dan tidak mereka tahu bahwa sang ibu telah menciptakan sebuah sumpah, dan Selin sendiri pun itu masih tetap belum percaya bahwa hidupnya saat ini mengalami semua yang dia alami itu adalah karena sang ibu ini tadi masih sakit hati. Dan coba jika kalian setuju, tulis komentar di bawah sini. Saya mau tahu terutama dari para wanita. Saya sebagai seorang pria saja merasakan ini, dan akan sangat disayangkan jika ternyata hidupnya nanti apapun yang dia dapatkan, apalagi saat ini Selin dalam masa keemasannya mendapatkan banyak sekali pundi-pundi rupiah untuk anak-anaknya dengan anugerah anak-anak yang sehat, dan juga ada banyak ini tadi. Saya pikir sih Selin tinggal satu langkah ini, dan seharusnya ini akan mengakhiri semuanya. Tapi apakah ini akan bisa terjadi sendiri? Kalau menurut saya sih susah. Dan memang dia harus diawali dengan Selin di sini, ya sudahlah, udah nggak usah dipikirin dulu yang benar dan salah itu siapa. Nggak usah dipikirin ini semua terjadi karena apa. Datang dululah, lakukan sesuatu yang mungkin ini bukan sesuatu yang dia setujui. Datang meminta maaf terlebih dahulu. Dan dengan ini saya yakin banyak hal positif yang akan terjadi, dan siapa tahu nanti Selin akan bisa mengalami satu rumah tangga yang akhirnya baik gitu di pernikahannya yang berikut. Karena sangat disayangkan jika anaknya ini tadi terus nanti jika harus menghadapi satu perceraian lagi dalam keluarga mereka ini. Apalagi yang ingin diberitakan oleh kartu ini, bahwa saya melihat bahwa kalaupun Selin di sini mau minta maaf, dia juga mengajak adiknya untuk datang, dan mereka akhirnya berjumpa. Di luar tadi salah dan benar seperti kata Mbak Yu. Di luar apakah ini akan jadi sesuatu yang memang terjadi terus-menerus, tapi pertemuan pertama ini tadi, ini akan membawa banyak hal positif, dan saya yakin di kemudian hari, terutama sebenarnya akan terjadi di tahun ini akhir, seharusnya Selin ini bisa berbaikan dengan ibunya. Dan jika ini terjadi, dan seharusnya ini sesuatu yang mudah, Selin meminta maaf, ibunya sudah memaafkan. Ingat sekali lagi, di luar salah atau benar hal itu tadi.
maka sebenarnya pintu rezeki apapun itu akan terbuka lebih luas lagi untuk Selin dan anak-anaknya. Dan dengan ini, siapa tahu pernikahan selanjutnya adalah pernikahan untuk selamanya. Dan untuk menutup ini semua, saya pikir sih banyak hal dalam hidup kita ini memang kita tahu dan tidak tahu. Ada yang harus kita tebak-tebak dan ada yang memang sudah pasti. Dan restu dari ibu ini adalah sesuatu yang pasti. Sepasti setelah hari Senin itu hari Selasa. Sepasti setelah matahari terbenam besok kita akan terbit lagi. Dan selama bumi ini berputar, restu dari ibu ini akan selalu mengiringi kita. Dan artinya jika ibu juga sakit hati terhadap kita, maka sebenarnya itu adalah penutup pintu rezeki yang sesungguhnya. Semoga apapun yang ini tadi dikatakan bisa menjadikan kita belajar, terutama orang seperti saya yang sudah ditinggal oleh ibunda saya. Untuk kalian semua yang memiliki ibu, teleponlah mereka saat ini juga. Mintalah restu yang terbaik, senangkan hati mereka. Dan saya jamin, ini bukan ramalan, hidup kalian pasti akan berbahagia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.